Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Ki Haji Mukhlasun Rasyid atau Guson dari Mojokerto. Marilah kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan ila jami'il arwah fi hadhil majlis wa ghairuhum. Lahumul Fatihah. Ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil kiram yang dimuliakan para kiai, wabil khusus sahibul fadilah Gus Ubaid sekeluarga, jamaah baik yang ada di majelis maupun di luar sana, rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu nikmat yang luar biasa, di mana kita masih diberikan Allah satu kesempatan untuk bertemu dan bermuajah di majelis ta'lim ini. Semoga apa nanti yang diberikan Allah menjadikan satu ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kita amaliyah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berkenaan dengan awal bulan tahun Syamsiah ini, izinkanlah kami nanti akan menuangkan satu judul yang judulnya adalah cara mudah bagaimana kita kembali dan bertemu Allah. Cara mudah bagaimana kita kembali untuk bertemu Allah. Hal ini bisa panjenengan lihat di dalam surat Ali Imran ayat 31. Bisa dilihat di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Bisa panjenengan lihat surat Al-Anbiya ayat 25. Bisa panjenengan lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Yang kesemuanya ini Allah memberikan sistematis bagaimana kita wa inna ilaihi raji'un. Akan tetapi sebelumnya kami bahas, Allah memberikan sinyal terhadap kita di dalam ayatnya
in asobahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus bagaimana caranya kita bisa kembali kepada Allah? Saya tanya, yang kembali iku jasmani apa rohani? Rohani. Kita sudah dididik mursyid kita di dalam thariqah apapun, lewat zikir yang sudah kita terima, kita di beat sudah, kita menjalankan zikir-zikir yang telah kita terima dari beliau-beliau, yang fungsinya si salik ketika suluk diharapkan bisa lekas wusul terhadap Allah. Dan itu sudah benar. Kita dibekali zikir jahar, kita dibekali zikir sirri, zikir khafi, zikir nafas. Cuman satu yang harus kubuka untuk mempercepat dan mempermudah si salik bisa wusul di maqam musyahadah pada Allah. Bapak Ibu, saya berthariqah itu mulai tahun 76. Langsung Abah kula dhewe yang memberikan zikir tersebut, tetapi puluhan tahun kami itu menyelami di dunia mukasyafah, tidak bisa masuk di dalam musyahadah. Artinya, mengapa saya kok sulit untuk masuk wusul datang Allah? Mengapa saya kok susah masuk di dalam maqam musyahadah untuk makrifat pada Allah? Ini ada rahasianya. Yang sepanjang sejarah berabad-abad, mulai tahun zaman Khalifah Sayyidina Ali karramallahu majah sampai tahun 2014, ini ditutup-tutupi, dibuka di dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai ayat 42. Bagaimana iblis mengemas, menutupi kunci untuk kemusyahadah. Dibuka di dalam surah Al-Ibrahim, surat Ibrahim ayat 3. Bagaimana caranya iblis menutupi kunci ini? Wa yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Sengaja nafsu atau iblis ini menjadikan dunia seisinya biar dicintai oleh ruh-ruh kita. Niki, kalau ruh itu sudah bercinta terhadap selain Allah yang disebut hubbus syahawah, maka alal akhirah kita akan melalaikan Allah. Kurang jelas surat At-Takatsur, alhaakumut takasur. Bila mana satu jiwa manusia bermegah-megahan dengan kesenangan dunia, dia akan menjadikan lalai terhadap Allah. Lalai yang bagaimana maksudnya itu? Lalai lawan katanya adalah zikir atau ingat. Sampai kapan ini Bapak Ibu? Hatta zurtumul maqabir, sampai kita wafat, sampai kita mati. Naudzubillah min dzalik. Pertama, memang nafsu membikin kesenangan dunia itu satu-satunya kekasih kita. Kekasih kita. Mestinya kata Rasul, pesan terakhir sebelum beliau wafat, salah satu pesan terakhir beliau terhadap kita sebagai umatnya,
So ada peperangan yang amat berat terhadap umatku, yaitu melawan hawa nafsu. Gini ki. Akhirnya ruh kita itu adalah bersukaria terhadap selain Allah itu. Berarti Allah dimadu nggih? Bu. Allah kita madu. Kita bercinta terhadap selain Allah. Padahal Allah katakan ani'budullaha wajtanibut taghut. Jangan kau bercinta terhadap selain Allah. Arahkanlah hatimu kepada Allah, berarti bercinta hanya pada Allah. Wajtanibut taghut, jauhi selain Allah. Lah itu Bapak, kita dididik mulai di jalur thariqah. Jalur thariqah. Itulah tauhid la ilaha illa huwa yang ada di thariqah. Akhirnya melahirkan dzikir siri, dzikir khafi, dzikir jahri di tauhid la ilaha illallah. Dzikir siri kita dilahirkan di tauhid la ilaha illa huwa. Huwa berarti dia, dia berarti Allah, hidup, jauh, dia itu jauh maksiat. Makanya ini pendidikan thariqah sudah benar. Cuman harus diteruskan di tauhid la ilaha illa anta. Ini tertuang di dalam surah, kalau nggak salah surat Al-Anbiya, menceritakan tentang kronologi sejarah Nabiullah Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Beliau ketika saat meninggalkan kaumnya, gara-gara kaum itu menolak ajaran beliau, Nabiullah Yunus berkeluh kesah. Akhirnya berdoa pada Allah, ya Allah, hancurkan umatku yang menolak ajaran ini. Kemudian beliau tinggalkan, naik perahu menyeberang, kemudian Allah hukum di dalam perut ikan. Ringkas kata seperti itu. Sebetulnya nggak boleh, harus tetap sabar, tekun, walaupun umatnya itu menolak, seperti beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salah satu Rasul dan Nabi yang bisa mensyafaati umatnya hanyalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau tidak berkeluh kesah ketika saat kaum Taif membangkang dan tidak mau menerima ajaran Rasulullah. Rasulullah tetap menghadapi dengan sabar, sekalipun beliau dapat cacian, dapat hantaman, bahkan ada malaikat Jibril itu memberikan jasanya untuk membunuh kaum Taif. Nggih leres kaum Taif, tapi beliau mengatakan apa? Rasulullah, jangan bril, mereka itu belum mengerti, olehnya enggak mau menerima, bahkan menolak ajaranku karena dia itu belum mengerti. Barangkali sesuk anak turune jadi pengikutku, begitu beliau. Saya juga belajar untuk di situ, Pak. 1 minggu yang lalu kami juga dapat kado yang sifatnya itu adalah apa yang kami sampaikan di tauhid la ilaha illa anta dengan la ilaha illa ana. Itu dikatakan, katanya beliau itu mengatakan itu enggak benar, ya enggak apa-apa, enggak masalah.
Saya sendiri juga dipesan oleh Allah, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ini ajaran yang tidak ada paksaan. Monggo diterima, monggo ditolak, itu urusan individu. Yang jelas ana nadhirum mubin, saya hanya menyampaikan perkara yang hak, sekalipun ini kurasa berat Pak, sungguh berat pun. Kembali cerita terhadap Nabi Yunus. Di dalam tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, itu akan melahirkan yang namanya zikir yang disebut sirul asror. Dibuka di dalam Al-Qur'anul Qadim ketemu. Kalau jenengan buka di dalam Al-Qur'anul Karim, itu di surat Al-Baqarah ayat 256. Ini kunci Pak, kunci yang ditutup-tutupi selama ini. Apa zikir sirul asror itu? Zikir yang tidak sudah mengucap nama, tidak, baik secara jahri maupun secara siri, tidak. Terus zikir yang bagaimana? Mungkin di dalam makalah, di dalam kitab Hikam Pak, ada di situ proses su'aul basyirah wa ainul basyirah wa hakul basyirah. Inilah yang dimaksud beliau Syekh Ibnu Athaillah. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah 256, itu hanya menerangkan tentang tali Allah. Barang siapa yang memegang tali Allah fid dunya khattal akhirah, salim, selamat. Bagaimana kita menciptakan diri kita fid dunya hasanah juga wal akhirah? Tali Allah pegang teguh. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Al-Baqarah itu tadi. Pegang teguhlah tali Allah ini. Barang siapa yang memegang teguh tali Allah ini, baik di dunia bahkan di akhirat, dia akan selamat dari pengridunya hawa nafsu. Di situ Bapak, fungsi kunci yang dikatakan dalam surah Al-Baqarah itu fungsinya kunci atau fungsinya tali Allah apa? Wa may yakfur bittaghut wa yu'min billah, itu fungsinya. Apa itu? Barang siapa yang ruhnya meninggalkan selain Allah, berarti konsepnya kan mulai ditoriko apa ya? Ditoriko sampai hakikat tumuju ma'rifat Allah. Barang siapa yang ruhnya meninggalkan selain Allah, di situ kalimatnya adalah at-tauhid, maknanya adalah berhala. Beberapa berhala. Berarti hakikatnya hatiku kemasukan selain Allah, hubbus syahwah, hakikatnya saya ini roh menyembah berhala. Itu sudut hakikat loh, bukan syariat. Ini dikongkon membersihkan. Kita diajarkan Pak di dalam syariah tentang zikir la ilaha illallah, itu ada nafi isbat. Di dalam la ilaha kita diaturi untuk diperintahkan untuk menafikan, illallah untuk mengisbatkan. Apa menafikan itu? Membersihkan. Maksudnya dalam hati kita sudah kadung kemasukan perkara selain Allah, itu harus dibersihkan. Ini proses mudah caranya untuk membersihkan dulu. Setelah jagate ruh ini, hati ini sudah bersih dari selain Allah, maka isbat yang terjadi di dalam hati adalah hanya Allah.
Makanya surat Al-Baqarah 256 tadi, barang siapa meninggalkan, membersihkan hatinya dari kotoran hati, wa yu'min billah, maka dia akan bisa bertemu hanya beriman pada Allah. Caranya bagaimana? Oke, niki sampun dulur-dulur pun puluhan tahun ning thariqah, pun tahunan ning thariqah. Jenengan pun dibimbing mursid kita di zikir khafi, zikir sirri atau zikir nafas. Sekarang malam hari ini akan kuberikan zikir yang tanpa ngucap, tanpa lafat, tanpa asma, yang kami sebut sebagai adzikru bisiril asror. Di dalamnya sir lagi, ada beberapa sir. Itulah zikir yang tanpa ngucap tapi dengan rasa. Bahasa kitabnya adalah iman. Artinya gini, Pak, hati jenengan dipaksa oleh Allah untuk beriman hanya pada Allah dari segala apapun yang terjadi, baik yang ada di dalam diri jenengan maupun di luar diri jenengan. Contoh jenengan sholat, hati sampean kudu merasakan, meyakini Anda bisa berdiri, di situ ada yang mendirikan. Siapa? Allah. Tapi Allah bukan nama loh, nggih. Bukan. Dibuka di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru wadz-dzahiru wal batin. Empun dimaknani Allah bertempat loh iki lho. Empun, jangan. Tapi tak terjemah nisik lewat proses ayat itu, ternyata Allah itu juga berkuasa di dalam diri jenengan. Akhirnya darah bisa mengalir, jantung bisa berdenyut, napas bisa keluar masuk. Itu sebab karena Allah hidup. Wadzohir, di dalam secara lahir jasad sampean, inilah Bapak Allah. Ini yang katanya kosong, mboten. Kita melihat kosong karena memakai ainul basariyah ini, mata dohir. Kalau yang kita pakai dengan mata dohir ainul basariyah, kosong Pak ini. Nggih mboten? Sing gak kosong cagak, sak liyane Allah gak kosong. Lah ngeten nggih. Bukan niku. Anda akan mengatakan ini bukan kosong, justru inilah yang ada manakala memakai ainul basiroh, matanya roh, mata hati. Dengan apa? Iman. Pertama dengan rasa. Imanilah ketika Anda berdiri, rukuk, sujud, duduk. Rasakan, imani bahwasanya semua itu yang menggerakkan adalah hidup, baik di dalam maupun di luar dirimu. Itu cara sholat yang bisa khusyuk. Rasulullah di dalam Sahih Bukhari katakan, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah Allah, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Jikalau tidak, kau harus merasakan seakan-akan kau selalu dilihat Allah. Itu loh berangkatnya dari zikir sirul asror. Apakah zikir sirul asror harus dikumandangkan sirul asror dalam hati? Tidak. Di dalam zikir sirul asror itu ada 3 pintu Bapak. Miturut di dalam Al-Quranul Qadim itu ada 3 pintu. Pertama adalah syu'arul basyiroh.
Kalau dalam hikam disebut syu'aul basyirah. Apa itu? Rasa iman. Masih ada dua Pak ini, antara yang menyembah dan yang disembah. Ada yang merasa, yang mengimani, dan ada yang diimani. Siapa yang mengimani? Ruh. Siapa yang diimani? Allah. Itulah hidup. Dalam bahasa Al-Quran dikatakan laisa kamislihi syai'un. Kau tidak bisa menyerupakan dengan apapun, baik yang ada di langit ataupun di bumi. Ini nggak berani buka, zikirnya nggak berani buka, memang ditutup. Saya mulai tahun 2014 nekat Pak, udah nekat. Saya dakwah mulai tahun 2000 Pak, 2000. Tapi saya buka ini 2014 kalau nggak salah. Udah. Ketika sudah berjalan zikir sirul asrar di pintu pertama su'aul basyirah, hati panjenengan tidak hanya membuktikan atau menerapkan zikir sirul asrar di waktu-waktu sholat, tidak, tetapi juga di luar waktu sholat. Beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajari oleh Allah langsung di dalam surah Al-Insan tentang zikir ini, ayat 25-26. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawilan. Muhammad, pagi sampai sore sibukkan hatimu berzikir, malam pun juga begitu. Ini Rasulullah, kita harus tiru beliau. Sistem cara untuk bertemu Allah sangat mudah. Yang terpenting harus membawa zikir sirul asr. Apapun zikir jenengan siri, sertakan sirul asror. Apapun zikir sing panjenengan ucapkan jahri, harus disertakan sirul asror. Baru disitulah nanti panjenengan akan bisa masuk di pintu kedua, yaitu ainul basyirah. Itulah bertemu. Ainul, melihat. Bertemu siapa? Allah. Terus tandanya bagaimana bertemu Allah atau makrifat nanti. Sekarang tak fokus bagaimana cara mudah kita bisa kembali kepada Allah. Pun Bapak Ibu, orang yang papa nih ya wis nulis sampai tangan ngeten mawon. Al-Qur'anul Qadim kan ditulis ngeten, tanpa dinulis ning bisa diwaca. Jikalau zikir sirul asr itu tidak berucap, pintu pertama disebut su'aul basyirah, merasakan, mengimani. Roh Pak, yang mengimani ku roh, mengimani terhadap hanya hidup, hanya Allah yang berperan di segala hal apapun. Jenengan dahar, jenengan masak, jenengan kerja, tanpa Allah saged? Nggak bisa. Hati ini disuruh berzikir terus di situ. Imannya hanya pada Allah di situ. Silakan jenengan ikut zikir siri terus lewat nafas, hu Allah, ada yang hu hidup, hu urip, silakan. Tapi sirul asrore kudu disertakan di situ Pak. Iman. Tapi saya pesan jangan nganggo akal nggih. Estu, Bu, jangan memakai akal. Pakailah hati. Karena ini bukan zikir sebutan, bukan. Yang khusus zikir untuk mencapai tujuan sampean, yaitu wusul ing ngersane Allah. Lah, di dalam syu'arul basyirah menuju ainul basyirah, pintu kedua, ini proses pembersihan Bapak. Pembersihan iman dalam hati kita yang masih ada selain Allah. Ya bunayya la tusyrik billahi syai',
Inna syirka la dzulmun adzim. Termasuk Imran, termasuk Nabi Ibrahim berpesan terhadap anak putunya, wahai anak putuku, la tusyrik billahi syai', jangan sekali-kali kau beriman terhadap selain Allah, sebab bila mana kau beriman selain Allah, sama halnya kau telah menyekutukan Allah. Contoh Pak, contoh. Saya sholat. Saya di dalam hati saya yakin bisanya saya berdiri karena kekuatanku. Bisanya saya membaca Fatihah itu karena ilmuku. Berarti ilmu kekuatan itu kujadikan menyekutukan Allah secara kacamata hakikat, bukan syariat. Paham ya? La tusyrik billah syai'an, jangan. Bahkan Allah langsung berpesan terhadap Nabiullah Muhammad yang tertuang di dalam surah Al-Isra ayat 22. Allah katakan, la taj'al ma'allah ilahan akhar. Jangan sekali-kali Pak di dalam hati jenengan iki mengadakan selain Allah. Kita masukkan. Berhubung kita sudah prosesnya innalillahi kelebon, sekarang solusinya bagaimana membersihkan hati dari kotorannya sehingga nanti bisa wa inna ilaihi rajiun. Sebab Allah tidak akan pernah menerima satu hambanya untuk menghadap dan bertemu manakala hamba di dalam dirinya masih ada selain Allah. Laksana ngeten Pak, jenengan mlebet masjid niki lah nyapo sandale sampean lepas sing nyapo. Apa kaitannya sandal dengan masjid ini? Coba sampean tekad nek gak digemplang Gus Ubed sampean. Terus mengapa kok harus dilepas? Jawabannya sederhana, karena sandal adalah najis. Jenengan pengen bertemu wusul datang Allah, kalau di dalam hati masih ada selain Allah termasuk dirinya hamba yang solo, jangan harap. Sampai Rasulullah sendiri berkata, kul in kuntum, ya Allah, kul innama ana basyarum mislukum. Allah katakan terhadap Muhammad, ya Muhammad, katakan ini terhadap umatmu. Apa itu? Innama ana, kata Rasulullah, sesungguhnya saya itu adalah basyarun, manusia, mislukum, sama denganmu, wahai umatku. Maksudnya apa ayat itu? Al-Kahfi ayat terakhir. Itu Rasulullah memberikan pesan terhadap kita supaya kita tidak boleh, mohon maaf, menyembah terhadap Rasulullah, tapi diperintahkan menyembah terhadap siapa yang disembah Rasulullah. Umpama Rasulullah memberikan dawuh, maqasidul aqdamnya di situ adalah ini: jangan kau sembah aku, jangan kau puja-puji aku. Hakikatnya ya, tapi puja-puji sembahlah siapa yang aku sembah, itu Rasulullah. Cuma nek syariate akhirnya muncul hukum wasilah. Hukum wasilah. Syariat gak apa-apa, tapi hakikat nggak boleh. Tetap puja dan puji kita, sembah kita hanya pada Allah. Dalani tetap lewat Rasulullah. Paham nggih? Ngaten. Pun. Terus bagaimana caranya membersihkan diri, membersihkan kotoran hati di dalam hati untuk bisa sampai pada Allah? Tetap sibukkan hati jenengan itu dengan zikir sir dan sirul asrar. Pun niku kuncine.
Di dzikir sir di tahapan pertama, di pintu pertama Su'aul Basyirah, mengimani, belajar merasakan, mengimani bahwasanya semua apapun yang terjadi yang berperan adalah ahad, adalah Allah. Hidup itu niki dereng kepanggih Pak, jenengan kali kula nek pun berjalan niki, kata Rasulullah, iman sampean iku sudah ditaruh di ihsan, cuman di zona muraqabah. Apa zona muraqabah? Zona di mana jenengan ini merasa selalu diawasi Allah. Apapun sing sampean lakoni, ati dengan sendirinya klik nang Allah yang memonitor kita. Itu belajar, Allah mempelajarkan kita untuk tidak berbuat maksiat. Gak berani Pak. Ucapan kita jaga, telinga kita jaga, semua latifah pitu kita jaga Pak. Bagaimana nafsu sekiranya tidak masuk lewat itu, sebab nafsu akan bisa masuk lewat latifah pitu itu, telinga, mata, hidung dan seterusnya, maka akan mempengaruhi roh, supaya roh itu beriman terhadap selain Allah. Pertanyaannya, terus bagaimana ketika kita saat di syariat dikenalkan iman ada 6? Lah ngoten nggih? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Bagaimana? Lah inilah perintah di dalam tauhid la ilaha illa anta untuk mengahadiahkan supaya bisa menuju ke ahad. Apa ahadiyah itu? Ya apa ya? 6 iki dicecep dadi siji. Tas didadekne dadi siji. Allah itu nama. Di dalam nama ada yang memiliki nama. Itulah hidup. Malaikat itu juga nama, makhluk. Di dalam diri malaikat hidupnya siapa Pak? Halo? Sudah imankah hatimu hidup yang ada diri malaikat itu adalah hidupnya Allah? Kalau belum beriman, bagaimana sifat wajib Allah 20 termasuk sifat ma'ani, yaitu hayat, hidup. Itu kan sifat wajibnya Allah. Terus lawannya sifat hidup apa Pak? Mati. Lah maut, mati itu menjadi sifat wajibnya makhluk. Hidup adalah sifat wajibnya Allah. Mokhale hidup adalah maut, mati. Dan mati ini menjadi sifat wajibnya makhluk termasuk kita. Makanya kullu nafsin dha'iqatul, mesti mati. Aslinya kita itu koyoke urip Pak. Kita itu bisanya ngaku-ngaku hidup. Lah gitu. Aslinya yang punya hidup siapa? Allah. Oke, syariatnya kan gini. Kita hidup sebab dihidupkan Allah. Oke, seakan-akan kita seperti kayaknya hidup. Sing parah kita ngaku-ngaku kita punya hidup. Iku sing parah. Makanya mengapa Rasulullah Allah mendidik kita di jalur tauhid la ilaha illa anta, untuk menguak, memberikan pelajaran tentang keimanan niki Pak. Artinya ahadiahkanlah rukun iman itu. Di dalamnya itu semuanya hidupnya Allah. Gak mudah loh Pak niki. Gak sirik aku ngoten gitu ya. Udah itu urusan Allah. Iki proses sampean untuk bisa ke ahad, prosesnya harus ahadiyah, harus nyecep, harus melihat keesaan Allah di situ. Apa hidup di situ? Rasul
kitab-kitabnya dan takdir apik lan elek, termasuk kodok kodari Allah. Di situ sampean harus melihat hidup. Artinya di dalam tahapan pintu pertama su'aul basyirah, hati sampean dihujamkan supaya hanya beriman, yang berperan hanyalah Allah pun titik. Laksanakan terus itu. Dikala kau sholat, dikala di luar aktivitas sholat, sibukkan hatimu untuk berzikir seperti ini. Otomatis mengki habis ini pasti kula beat zikir sirul asror sing purun, sing boten purun ra usah nglakoni, sing purun sampean lakoni. Pun titik ngoten. Jadi habis ngaji nanti saya minta waktu 10 menit untuk berbeat. Bukan beat talqin seperti thariqah, Pak. Saya memakai bahasa beat itu adalah menyambungkan talinya ruh pada Allah. Hanya itu aja. Hanya itu aja. Itu bagi panjenengan sing kersa. Ya, sing boten kersa, sing boten napa-napa. Tidak ada efek samping, enggak. Wajib kok dilakoni ndak. Jadi teng mriku sak kersa jenengan. Dilaksanakan terus monggo. Nek dalam thariqah kita wajib kita Pak berzikir 1 hari 1 malam 10.000. Zaman kula niku sien 10.000 itu hanya zikir sir, zikir khafi. Nanti zikir jahrinya berapa, itu sesuai dengan mursyid kita yang telah memberikan aturan. Tapi di dalam hakikat di tauhid la ilaha illa anta, maksud talqin, maksud beat ini adalah menyambungkan talinya hati terhadap Allah yang sempat keputus oleh nafsu kita masing-masing, sehingga ruh ini lalai terhadap Allah. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun kita lalai. Jangan heran sampean, karena talinya hati terhadap Allah terputus. Pun kalau nanti sudah di ainul basyirah itu bagaimana? Itu kan zona ma'rifat, Pak. Itu zona musyahadah. Nama ruh la ibsarun wa mubsarun wa basyarun. Kalau di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah menggambarkan seperti itu. Nama yang menyembah salik tadi, sing suluk, itu fana. Mata untuk melihat itu fana. Nama Allah, nama lo ya, itu fana semuanya. Terus nama apa itu? Ini namanya ahad. Sampai tahu air hujan turun dari langit, sebelum ke laut disebut air hujan. Kalau sudah air itu sampai ke laut, sampean sebut air apa? Hujan? Enggak ada sudah. Masyotah niki banyu peceren. Mohon maaf. Kalau sudah sampai di laut, air peceren mana? Makanya dalam syariat mengapa ditegaskan hayawan kalau meninggal walaupun tanpa disembelih disebut batang, kecuali ikan salah satunya. Lah ngoten ta? Di laut. Karena sudah nyegoro, Pak. Artinya gini, Pak. Amaliyah jenengan secara jasmani, manakala sampai sertai rohani makrifat Allah, makbulah. Niki ibadah yang diterima Allah sebagai bekal akhirat ya ini. Sampai nanti buka kitab Ihya, nanti nggih, di situ ada keterangan Imam Ghazali olehnya dimasukkan Allah surga bukan karena pengarang kitab, bukan karena ibadah sholatnya, bukan ibadah puasa hajinya. Karena apa? Ketika beliau menulis dalam mushaf ya, ada lalat yang ingin minum di asbak,
beliau bertajalli, Pak. Beliau makrifat Allah, bahasa syariat mempersilahkan hayawan itu untuk minum terlebih dahulu. Ini sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim beliau, Pak. Hanya karena itu. Lagi sampai tahu 21? Tahu 21, nomor 21? Tahu? Artinya yang ada di lokalisasi itu, Pak. Itu seumur-umur beliau itu penggaweane, ya, pekerjaannya itu mencari lalaki hidung belang. Tapi mengapa hanya gara-gara memberikan minum terhadap seekor anjing, ya, Allah ampuni semua dosanya, kemudian dia diangkat untuk masuk surga. Akal nggak jangkau, Pak, nggak jangkau. Inilah yang dimaksud di dalam makalah Syekh Ibnu Athaillah, amaliyah sedikit manakala dibarengi makrifat Allah. Makrifat Allah ya, maka jangan kau anggap enteng dan sedikit. Ini lebih berbobot, lebih berat dan lebih banyak daripada amaliyah-amaliyah yang tidak disertai makrifat pada Allah. Hati ini al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirri ikhlas fiha. Amaliyah kabeh iku koyok patung, Pak. Seperti patung. Patung yang tidak ada ruhnya, nggih kados cagak ngene iki. Njuk duwike gak dikasih, njuk makan, minta makan gak dikasih. Itu patung. Tapi patung ini akan bisa bermanfaat harus dikasih ruh. Amal itu bisa bermanfaat, amal itu bisa diterima Allah, harus dikasih ruh. Wa arwahuha wujudu sirri ikhlas fiha. Apa? Roy amal adalah ikhlas. Apa ikhlas itu? Diterjemahkan al-ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas. Hatimu gak rumongso yen kuwi sing salat. Hati kita tidak beriman kalau kita yang bisa salat. Artinya hati kita menetapkan Allah semuanya yang memiliki. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ngalamin. Di situ, Pak. Subhanallah. Itu namanya tajalli, Pak. Sudah di dalam hati sampan sudah menetapkan semuanya adalah yang berperan Allah. Akunya hamba sudah hilang, Pak. Makhluknya sudah fana karena sudah dikatakan kembali pada Allah. Bukan perkaranya ruh itu bisa manunggal dadi siji ambek Allah, mboten. Ruh iki fana sirna. Wis kados air hujan tadi lho, Pak. Air hujan, air kopi, air peceren, apapun kalau sudah ada di lautan sudah tidak ada sebutan itu. Mengapa? Dalam alam ini air laut kok asin? Ayo sampean buka di dalam Al-Qur'anul Qadim wonten artine. Sehingga alam ini bisa kita jadikan sebagai imtithal, sebagai perumpamaan, bisa kita kaji, bisa kita jadikan sebagai ayat untuk mendekat pada Allah. Sebetulnya di situ. Udah. Ainul basyirah, ain melihat, basyirah maksudnya adalah Allah, bertemu Allah. Itu yang disebut makrifat. Berarti yang melihat
Itu apa ruh terhadap Allah? Bukan, Pak. Yang namanya ahad, yang melihat, yang dilihat, itu yang berperan hanyalah tunggal, satu. Dalam bahasa syariat saya katakan yang bisa melihat Allah itu Allah sendiri. Itulah maknanya wa inna ilaihi raji'un. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Udah. Mengapa disebut jiwa yang damai? Karena sudah bertemu Allah. Dia mau kembali nang Allah, sudah kembali Allah radiyatam mardiyah. Setelah itu fadkhuli fi ibadi. Allah memasukkan hamba ini di golongan hamba yang ada di surga. Bahasa syariat, bahasa hakikat di surga adalah musyahadah. Di situ la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir, rasa takut, rasa gelisah, sudah tidak ada. Karena apa? Hati sampean, akal sampean sudah dilalaikan oleh Allah dari perkara selain Allah. Contoh tilem. Sampai nek tilem mikir nopo? Halo? Wis gak mikir napa-napa ta? Penak lah ngeten nggih. Nggih nek waktu sampean tilem ketemu Kanjeng Nabi atau tilem gak bermimpi. Tapi bagaimana kalau kita tidur mimpi dikejar anjing, mimpi dikejar orang gendeng, melayu mboten? Susah. Makanya mimpinya ahli hijab dengan ahli syuhud tidak sama. Mimpi kita yang belum bisa kembali pada Allah itu enggak sama dengan mimpinya beliau-beliau yang sudah ma'rifat pada Allah. Kita kembali kepada Allah dengan cara mudah. Kuncinya ada di dzikir sirul asror yang dilahirkan di dalam tauhid la ilaha illa anta. Mengapa di situ ada subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin? Sebetulnya kita itu gelap, Pak. Ketika su'aul basyirah ke ainul basyirah, pembersihan itu kita dalam keadaan gelap roh ini. Digelapkan dengan aghyar duniawiyah. Makanya kita harus bersihkan itu. Kalau sudah dibersihkan ainul basyirah, kalau sudah sampai ke ainul basyirah, terakhir pintu yang ketiga adalah hakul basyirah. Apa itu? Pernyataan. Iman sampai sudah tidak bisa digoyah, Pak. Disitulah munculnya ajaran tauhid la ilaha illa ana. Itu di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, Bapak Ibu bisa dilihat. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi. Muhammad, tidak akan kuutus rasul sebelummu, kata Allah, termasuk dirimu Muhammad, kecuali harus membawa puncak tauhid, puncak zikir. Sebab dengan tauhid la ilaha illa ana akan bisa ruh panjenengan, hati panjenengan ini mengesahkan Allah. Tidak akan pernah beriman terhadap selain Allah. Ilaihi, mana puncak daripada wahyu Allah? Ilaihi annahu berupa la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Artinya
Rasulullah diperintahkan untuk mendidik umatnya pada saat itu tentang bagaimana caranya kembali dan mengakhadiahkan hidup untuk menuju ahad pada Allah. Itu Pak yang ditutup-tutupi sepanjang masa, ditutup-tutupi. Makanya waktu saya belajar tafsir Jalalain, ketika saat sampai pada surah Al-Anbiya ayat 25 ini tidak diungkap Pak, dimaknani tok sret terus ngoten. Nah terus bagaimana kalau tidak dijabarkan terhadap umat sehingga umat bisa kembali sampai pada Allah? Dalane lewat dijabarke dhisik, tapi ini resikone, ini resikonya saya. 1 minggu yang lalu saya kena kado dapat kado Pak, dikatakan dzalika dhalalatun, ajaramu itu sesat. Udah saya nggak ngereken Pak, nggak ngereken. Kalau ini kau terima monggo, tidak kau terima monggo. Hanya satu saya punya pertanyaan, tolong dijawab. Di dalam Al-Quran berapa surat, berapa ayat? Coba, mengapa di situ kalau berbicara tentang masalah sholat kok memakai kalimat koma, tidak fa'alah? Ternyata di situ diwajibkan khusyuk. Sholat ini wajib khusyuk. Pertanyaan saya, selama ini kita sholat masih ingat terhadap selain Allah enggak? Kalau masih ingat selain Allah, ini pertanyaan besar Pak, mestinya. Tapi mengapa ini tidak diurai, tidak dikatakan sebagai persoalan besar di tengah umat Islam khususnya? Ini sebab kita nggak mungkin Pak ada di dunia tok. Pasti kita akan tinggalkan dunia dan menghadap pada Allah. Dan ini perjalanan yang tidak ada batasnya. Kita jarang mikir masalah itu. Yang banyak kita memikir apa yang tertuang di dalam surah Al-Ibrahim, surat Ibrahim ayat 3 Pak. Apa? Kita dibikin oleh nafsu supaya berkasih mesra terhadap selain Allah. Pertama. Yang kedua, wa yasudduna an sabilillah. Sengaja nafsu dalam diri kita itu menghalang-halangi ruh manakala kita akan mengenal terhadap Allah, dikandoli gitu loh Pak maksudnya. Terakhir, nafsu akan membikin kita, menjadikan, mengharapkan kita supaya iwajan, berbelok arah di situ Pak. Padahal Allah katakan ulaika fi dhalalim mubin. Nafsu iku jelas, setan iku jelas tersesat amat jauh. Lalu apa kau mengikuti 3 perkara ini? Kita memang tidak terasa Pak, karena tidak dibukakan pelajaran yang seperti ini, sehingga kita sebagai umat Islam menengah ke bawah buta tentang ajaran ini. Bapak Ibu, kalau sudah di Ainul Basyirah, pintu yang ketiga, nanti sampai akan terjadi ketika Solo Pak niki mengki, akan bisa merasakan dan melihat sendiri perjalanan sampean iki ketika Solo. Di situ nanti jenengan kalau sudah di Hakul Basyirah, maka muncullah tauhid namanya la ilaha illa ana. Artinya hidup ini yang berkata bukan jenengan. Ana itu bukan anak kita, anak Allah. Makanya terus kalimatnya mengatakan fa'budun, Muhammad suruhlah mereka untuk menyembah aku. Aku Pak, bukan aku makhluk loh gini. Jadi Rasulullah diperintahkan Allah untuk menyuruh kita menyembah aku Allah. Itu akan terjadi manakala jenengan sudah melewati zikir sirul asrar,
Akhirnya itulah muncul melahirkan zikir yang disebut fana'udz dzikri. Sampai nggak percaya buka di dalam Al-Qur'anul Qadim, muncul di situ. Pun mentok Pak niki, mentok. Laksana saya syariati teko umah bawa mobil. Toriko saya itu dalan aspalan. Terus hakikat saya tujuan, apa tujuan saya? Menghadap dan bertemu panjenengan. Ketika sudah sampai di sini, inilah nyatanya hakikat yang disebut makrifat, bertemu Pak. Udah, kalau di sini sudah nggak ada bedanya. Terus pertanyaan saya, mana syariat saya tadi mobil tak parkir? Mana toriko saya tak parkir? Ini nyatanya hakikat, makrifat itu nyatanya hakikat ini Pak. Mudah nggih? Mudah. Kita terhadap Allah syariatnya apa? Apa syariat kita? Ilmu Pak. Baik ilmu tentang syariat maupun ilmu tentang hakikat. Ilmu tentang syariat mengajarkan ibadatul jawareh, ibadah bangsa dhahiriyah. Contoh sholat secara jasmani, hafidhu ala sholawah, jagalah sholat 5 waktu jasmani Pak, jasmani. Tapi ayatnya nggak berhenti di situ loh ya, tolong. Ayat ini tadi nggak berhenti di situ. Manakala sholat ini tidak sampean dasari ilmu, keliru kabeh sholat sampean. Habis berdiri ruku, berhubung karena ilmu nih, habis berdiri langsung karena ilmu nih, makanya di ilmono. Torikoh sampean apa? Nama sholat, iki torikoh. Saya tidak bicara torikoh yang sanadnya sampai terhadap Rasulullah, yang disebut toriko ini toriko itu, bukan. Saya tidak bicara toriko itu Pak ya. Nama sholat itu toriko. Nama aktivitas apapun itu bahasa hakikat adalah itu toriko. Terus hakikat sampai sholat iki nyapo? Menyembah, bertemu Allah. Lah ngoten nggih? Tak, saya tanyai. Ketika kita sholat, betulkah bertemu Allah? Gak usah dijawab Pak. Gak usah kita jawab. Tak jawab sendiri. Ada 2 jawaban. Saya akan bertemu selain Allah. Apakah anak, istri, pekerjaan, apapun. Sebab apa saya itu tidak bisa bertemu Allah tapi bertemu selain Allah? Karena di dalam jagatnya ruh, antara hati dengan ruh di tengah-tengah iman yang kami sebut sirul asror ini tertutup, terhijabi. Siapa yang menghijabi? Bahasa proses, ya nafsu kita lewat selain perkara selain Allah, sehingga selain Allah itu nyata bagi saya. Makanya akhirnya sholat saya ya cuman asal-asalan, karena kewajiban, karena pahala, karena ingin dimasukkan surga. Mana buktinya lillahi ta'ala itu? Padahal di dalam niat kan ditutup lillahi ta'ala. Kalau kita bicara lillahi ta'ala Pak, nol. Artinya nol. Dalam hati tidak boleh ada campur tangan selain Allah. Harus Allah sendiri. Iku lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena surga, bukan karena pahala, bukan karena orang lain. Nanti Pak di dalam kitab Hikam akan membahas tentang bab masalah al-ubad ya. Nanti kalau kita setelah dasar tauhid ini kami sampaikan, nanti kita akan membawa kitab Hikam Pak, kita membahas Hikam. Tapi satu hal, saya kalau sudah bicara Hikam nanti tolong jangan ada yang tersinggung, karena tidak ada saya tutup-tutupi nanti.
tidak ada saya tutup-tutupi. Laksana saya membuat batu akik ya, dari batu besar itu, kalau tak lus-lus Pak, gak mari-mari Pak, tak grendo. Nanti kalau sudah terbentuk baru secara halus. Maksud saya ben lekas. Karena ilmu hakikatnya tidak saya bawa, sehingga tujuan saya, hakikat saya tujuan bertemu Allah, ilmunya tidak kami bawa. Ajaran di tauhid la ilaha illa anta tidak saya terima karena ditutup-tutupi. Nah ini persoalannya. Padahal hikam sudah jelas Pak itu. Nuansa hikam itu mendidik tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Hakikat makrifat. Tapi sondok wedi Pak ngomong klesik-klesik ngoten. Tapi nanti ndak. Jadi tetap saya niki saya live Pak, live saya ini live. Jadi yang ngaji bukan di sini aja, seluruh dunia. Komentar kawadah niku mengki. WA teng kula masyaallah. Makane kula mben saged tilem nek dalu niku njawab WA niku sampai kadang tutuk subuh. Mesake kula. Nggih, pun. Lah. Otomatis hakikat ilmu teorinya itu tidak saya bawa. Saya menyatakan hakikat nuju marifat datang Allah mboten saged. Sehingga salat saya mesti kelingan sakliyane Allah, itu pasti Pak. Wis, iki saya lho, kula mboten ngomong jenengan. Terus yang kedua, saya akan bertemu Allah karena tujuan itu sudah saya ilmui. Hakikatnya apa sholat? Tujuannya bertemu Allah. Ilmu tauhidnya ya, di la ilaha illa anta wa ana sudah kami bawa, tak praktek nih dikire mesti kepanggih Allah Pak. Sampai buka janji Allah. Barang siapa yang ingin bertemu terhadap Tuhannya Allah itu, suatu saat ada, Allah janji akan pasti terjadi bertemu. Saya tidak bicara bertemu kematian secara syariat loh, mboten nggih, mboten. Saya bertemu secara hakikat berarti matikanlah keakuamu. Kalau dalam kitab hikam, pendem jeruning bumi khumul sifat basariahmu, baru bisa bertemu Allah. Itulah proses tahalli menuju tajalli. Itu proses suluk menuju wusul. Itu proses pelepasan sandal munggah mlebu nang jero masjid. Secara otomatis sholatnya makrifat. Ini Bapak caranya kita untuk bisa bertemu Allah. Cuman saja di situ ada etikanya ketika suluk sampean, walaupun tujuannya adalah membersihkan iman selain Allah kemudian bertemu Allah, sampean gak boleh terus waktu suluk itu mengharapkan untuk lekas bertemu Allah, gak boleh. Etika seperti itu nggak boleh. Ngomong etika, jenengan cukup untuk melaksanakan atau ngintir, nek coro mriki ngintir koyok banyu ning kali. Apa? Udah, sampean kudu ngintir zikir sirul asror. Nanti Allah sendiri kok yang mengangkat, menarik dirimu roh untuk ketemu Allah. Berarti yang mensucikan, bisa mensucikan kotoran siapa Pak? Allah toh? Allah. Yang memperjalankan ruh untuk ketemu Allah sinten? Allah. Sing narik roh nang nuju Allah, Allah. Allah sendiri nanti. Itu nanti dengan cepat Pak. Udah. Itulah cara kembali dengan benar atau dengan mudah. Jenengan harus paham zikir sirul asror yang sudah kami jelaskan, kemudian praktekkan ketika suluk jenengan. Suluk jenengan ikuti seperti Rasulullah. Buka surat Al-Insan 25-26, itu caranya berzikir suluk kholwat pada Allah. Itu caranya Pak ya. Jadi jenengan sebetulnya dari kecil sudah bertorikoh sebetulnya.
Cuman bukan torikoh, kumpulan torikoh di luar itu bukan. Maksud saya, torikoh kan jalan toh Pak. Jalan, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Ini Rasulullah. Apa? Fa'budu hadza siratul mustaqim. Seluruh aktivitas beliau jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Waktu beliau sholat bertemu Allah, waktu beliau dahar bertemu Allah. Berarti aktivitas semuanya itu beliau jadikan sebagai media thariqah untuk bertemu Allah. Nah sekarang wis enak sampean dimunculkan thariqah jenengan sing sanate tutuk Rasulullah, gampang tambah enak sampean. Lewat thariqah iki, thariqah itu, thariqah ini, iki iso sampai rasa enak. Lah waktu zaman Rasulullah belum muncul toh. Thariqah sekarang belum muncul. Susah Pak nek diterapno thariqah nang kono. Lah sakniki dengan munculnya beberapa thariqah inilah Allah mempermudah jenengan kali kula untuk berzikir yang benar supaya bisa sampai pada Allah bagaimana. Cuman kesempatan malam hari ini saya buka sebagai kunci kemusyahadah, panjenengan iku harus memegang zikir sirul asrar yang dilahirkan lewat tauhid la ilaha illa anta dan menuju fana'u zikir yang dilahirkan la ilaha illa ana. Begitulah Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang kita dapatkan pada malam hari ini, pengajaran langsung dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ila auladina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Allahumma nawwir qulubana wa ilaihim bi nuri hidayatika wa ma'rifatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Ki Haji Mukhlason Rasyid atau Guson, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Beliau juga menekankan pentingnya memperdalam Islam, yakni tidak hanya aspek lahiriah tetapi juga batiniah. Beliau juga mengajak pendengarnya untuk tidak hanya memahami Islam secara tekstual saja, tetapi juga memaknainya secara spiritual. Semoga kita bisa memetik hikmah dan manfaat dari kajian beliau, sehingga bisa membawa keberkahan di dalam hidup kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.